Halo guys, selamat siang. Sekarang sudah pukul 10 lebih 27. Mau duhur. Rencananya saya ini akan pergi ke kampus, tapi bukan untuk kuliah. Saya akan mengerjakan proyek organisasi Himakom di kampus saya, ya meskipun saya sekarang itu bukan anggota dari Himakom lagi, tapi saya kepake di Himakom. Project ini adalah hal kolaborasi antara Himakom dengan sama saya yang akan mengadakan kelas kreator. Ya, apakah kalian tertarik untuk mengikutinya? Ya, semoga kalian tertarik. Karena manfaatnya itu cukup besar untuk mengikuti kelas Himakom ini. Nah, saya ini bagian promosi supaya banyak sekali yang ikut. Jadi saya akan terus membuat konten-konten, membuat feed, reels, carousel untuk saya post di Instagram Himakom. Ya, meskipun ada beberapa konflik sih dari sama saya. Ya, mungkin karena usia kita itu seumuran, jadi masih belum dewasa begitu. Sebetulnya ini cukup berat sih bagi saya karena saya harus naik Gojek berbayar untuk ke kampus karena saya belum punya kendaraan. Ya mau gimana lagi begitu. Sebetulnya saya ini sekarang malas sih untuk setting begini, tapi dipaksa untuk mengerjakan project ini. Sebetulnya dari kemarin sih disuruhnya itu, cuman gak bisa karena terkendala jarak. Sekarang juga gak bisa sebetulnya, cuman ya mau gak mau kalau sekarang itu. Saya punya influencer favorit dari Inggris. Dia itu keturunan Inggris sama Tionghoa. Namanya itu Benjamin, biasa dipanggil Ben. Dia sama saya itu beda 2 tahun kalau gak salah. Dia itu umur 24, ya 24. Sekarang saya 22. Tapi dia udah cukup terkenal karena dia punya karisma yang baik, dan dia juga rutin untuk mengupload konten-kontennya, dan juga dia itu sekolah acting akademi. Jadi kemampuan dia tidak usah diragukan kembali. Saya juga sebetulnya mau seperti itu, cuman mungkin rasa malas saya cukup tinggi. Apalagi di perkuliahan ini banyak sekali tugas-tugas yang numpuk. Ya, sebetulnya masih bisa dikerjakan tugas-tugas itu, bisa lebih senggang, cuman mungkin malas. Yang pertama itu alasannya. Oh iya, apakah kalian tahu suatu hal tentang teman-teman kalian, tentang diri kamu? Apakah kalian wajib tahu? Ya, semoga kalian dan teman-teman kalian tidak terjadi keretakan dalam hubungan kalian. Sejujurnya saya merasa bahwa ada sesuatu hal, tapi mungkin itu perasaan saya, atau itu adalah sifat negatif saya untuk berpikir negatif tentang semua orang, atau karena iri gitu ya. Itu semoga tidak terjadi,
Jadi saya berusaha untuk tidak memikirkannya atau berusaha untuk tidak memasukkannya hal itu ke dalam hati. Oh ya, lensa ini belum sama sekali dibersihin, jadi ya meski agak sedikit kotor begitu. Oh ya, nanti saya akan presentasi mata kuliah opini publik. Kebetulan saya berada satu kelompok dengan orang-orang yang jago di bidangnya. Dia jago untuk berbicara, dia juga punya pengetahuan yang cukup luas. Jadi saya tertantang dengan kemampuan saya yang di bawah mereka. Mungkin saya akan berlatih supaya saya bisa untuk tampil dengan maksimal dan menguji mental saya untuk bisa berbicara dengan lebih baik dan berbicara dengan lancar, berbicara dengan pengetahuan yang luas dan tertutur. Oh, begitu. Akhir-akhir sini saya sedang mempersiapkan perform di depan kamera tentang sebuah keikhlasan. Ya, tentang sebuah keikhlasan. Jadi kalian stay tune. Nanti saya akan memberikan perform yang terbaik. Ya, biar temanya itu tersusun. Jadi saya double. Saya berbicara di depan kamera dengan materi yang tidak jelas, seadanya, bebas, dan saya akan berbicara dengan tertutur. Jadi ada premier dan ada yang biasa begitu. Apakah saya harus? Sebetulnya saya itu tidak pede dengan senyuman saya karena saya tidak punya rahang yang cukup bagus untuk saya perlihatkan. Nah, kalau seandainya saya tertawa, itu gigi saya ada yang keluar ini dan cukup lebar sekali. Ya meskipun kata orang lain gak tahu sih sebetulnya dia itu mengejek atau tidak. Jadi kalau orang lain senyum saya manis, ya saya gak percaya itu manis atau tidaknya, saya itu gak percaya. Saya akan pergi ke kampus itu pukul 11:30. Saya akan naik kendaraan Gojek yang saya pesan online. Sebetulnya hari ini banyak sekali waktu yang saya buang sia-sia dari pagi tadi karena mungkin belum terbiasa, dan kalian masih ingat jadwal-jadwal saya yang telah disusun, yang saya sengaja buat untuk mengatur keseharian saya, itu sekarang sudah gak berjalan lagi. Ya rencananya saya akan membuatnya lagi. Saya baru nyadar ternyata berbicara di depan kamera ini dapat membangun pola hidup saya yang teratur. Jadi saya kepikiran untuk melakukan hal-hal positif yang lainnya, seperti ya kemarin belajar bahasa Inggris, belajar ngedit, belajar membaca, belajar jadi host. Sangat-sangat membantu. Ya saya akan berusaha untuk terus istiqomah, terus konsisten bercakap di depan kamera ini. Saya ingat satu hal waktu saya mau merantau ke Bandung. Ibu saya pernah berpesan, ada 2 poin yang ibu saya sampaikan. Yang pertama itu sabar.
harus sabar dalam segala hal, baik itu dalam ibu saya berpesan kepada saya untuk bersabar dalam segala hal, karena semakin dewasa banyak sekali rintangan, banyak sekali konflik, karena terus hidup dengan berkembang akan banyak sekali ujian-ujian yang menerpa. Kuncinya itu sabar. Kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Yang kedua, perbanyak teman. Ibu saya berpesan supaya saya betah di luar sana itu harus banyak teman. Tapi saya merasa bahwa saya belum berhasil. Sebetulnya yang pertama itu gue merasa belum berhasil, tapi ada langkah demi langkah. Tapi yang kedua ini saya belum berhasil, mungkin alasannya masa lalu. Bagaimana masa lalu, pengalaman saya waktu kecil membentuk karakter saya, sehingga saya punya ketakutan. Ya meskipun teman saya semua perhatian dan baik, tapi karakter saya seperti ada yang menghalangi. Saya terkadang sedih akan hal itu. Saya ingin membuangnya, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Oke, saya tidak tahu cara menutur kata untuk berakting di depan kamera. Tapi ya, saya akan berusaha untuk belajar berbicara di depan kamera. Karena sebuah impian itu harus dicapai. Sebuah impian tidak akan terkabul, tidak akan tercapai jika kalian memutuskan impian itu atau tanpa adanya sebuah usaha. Sekiranya kalian telah berusaha, ya meskipun kalau seandainya hasilnya itu tidak sesuai keinginan, mungkin Tuhan telah merencanakan sesuatu di luar yang lebih baik bagi kita. Saya percaya akan hal itu, bahwa sesuatu sebetulnya Tuhan telah merencanakan yang lebih baik bagi kita. Cuman kita harus mencarinya, harus berusaha. Karena sesuatu itu kita harus dicari. Tidak semata-mata mendekati kita. Enggak. Ya, kalau kita lihat orang-orang, kenapa orang-orang begitu perfect? Apa yang mereka inginkan itu terkabul. Tapi di balik semua itu, mereka telah berusaha mati-matian untuk mencapai hal itu. Jadi, jangan lihat sesuatu hal itu dari hasilnya, tapi dari proses yang mereka lakukan. Sekarang 30 detik lagi saya untuk berbicara di depan kamera. Saya merasa bahwa sesuatu hal yang positif, yang rajin, akan hancur kalau kita menghancurkannya dengan sesuatu yang
tidak baik. Sesuatu hal yang berulang, sesuatu hal yang dapat menghancurkan mental kita. Yeah, see you. Bye bye.